Baik, selamat pagi. Hari ini kita pertemuan kembali secara daring. Saya akan share screen dulu. Sebelumnya, sebentar lagi saya presensi dulu ya. 10 IPA 3. Alexandra Vanessa. Hadir, Bu. Catherine Gabriela. Hadir, Bu. Shirley Tania. Hadir, Bu. Christian Giovanni. Hadir, Bu. Daniel Alvin. Hadir, Bu. Dave Marcelino. Dave, ada? Baik. Eduardo Garve. Hadir, Bu. Filemon Jose. Filemon. Tidak hadir? Filemon sakit, Bu. Oh, sakit. Baik. Berikutnya Florecita. Hadir, Bu. Gideon Clarence. Hadir, Bu. Jennifer Lauren. Oh, ini saya admit dulu. Baru masuk. Jessica Rini. Hadir, Bu. Jordan Horijadi. Hadir, Bu. Leon Giovanno. Hadir, Bu. Marcelina Keisa. Hadir, Bu. Michael Joseph. Michael Joseph. Masih. Ya, saya admit dulu. Michelle Priscilia. Hadir, Bu. Natalie Gracia. Hadir, Bu. Nathanael Robi. Hadir, Bu. Renard Filbert. Hadir, Bu. Sylvia Carolina. Ada Sylvia? Ada, baik. Talita Verona. Hadir, Bu. Valerian Dwi. Hadir, Bu. Windy Arto. Hadir, Bu. Oke, baik. Lengkap ya. Nah, di sini Bu Nila akan sedikit menerangkan ya pembelajaran hari ini setelah kita UH Blok kemarin. Kita sedikit refreshing dulu. Kita mengenal apa itu pengolahan sampah. Ini sering sekali kalian dapatkan ya di lingkungan kalian, sampah-sampah itu di mana-mana. Saya hanya mengingatkan di sini ada sebuah program yang ada di sekolah yaitu Bank Sampah Membawa Berkah. Nah, kenapa kok dikatakan bahwa sampah itu membawa berkah? Ya, bukankah sampah itu selalu mendapatkan bencana saja dengan sampah? Nah, tidak seperti itu kalau kita secara cerdas bisa mengolahnya. Yang pertama, apa sih pengolahan sampah itu? Nah, pengolahan sampah itu adalah di mana sampah-sampah itu dikumpulkan ya. Nah, kemudian setelah dikumpulkan, diangkut, berikut diolah. Nah, di sini setelah kalimat diolah itu nanti bisa didaur ulang sehingga nanti bisa dimanfaatkan ya. Nah, kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan lingkungan atau juga bisa nanti untuk estetika. Jadi banyak ya sampah-sampah plastik yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, terus tujuannya apa sih pengelolaan sampah itu? Nah, yang pertama sendiri mengubah sampah yang sudah kalian buang itu menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. Jadi sampahnya dimanfaatkan. Maka kalian kalau punya sampah di rumah tidak langsung dibuang ke tempat sampah, dicampur jadi satu sehingga tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, itu keliru. Maka
wajib kita kelola terlebih dahulu. Nah, ngelolanya bagaimana kalau tidak paham? Tidak bisa ya. Yang kedua, mengelola sampah kalau misalnya nomor 1 tadi tidak bisa dilakukan ya, karena tidak semua sampah memiliki nilai ekonomis, maka yang kedua, sampah itu digunakan agar material yang ada dalam sampah itu tidak membahayakan bagi lingkungan hidup kita ya, karena kita tidak hidup sendiri ya, kita hidup berbanyak ya dengan semua orang, dan kita tidak hidup hanya hari ini tapi di masa depan. Kalian akan menikah, kalian akan punya anak, nah masa iya yang diwariskan adalah lingkungan yang membahayakan bagi anak cucu kita nanti. Itu jadi ada 2 hal paling pokok tujuan dari kita mengelola sampah ya. Yang berikutnya jenis-jenis sampah itu ada 3 ya nak ya. Ada yang tahu? Bisa enggak menjelaskan slide yang ada di sini? Coba misalnya Rian. Nah, Rian, apa itu sampah organik Rian? Sampah yang bisa diolah lagi. Iya, betul sekali. Sampah yang bisa diolah lagi. Namanya sampah organik. Mungkin Gideon ada di sini, Gideon? Contohnya apa? Dari yang kamu ketahui, sampah organik itu contohnya yang seperti apa? Halo, Gideon ada? Gideon Clarence? Tidak ada? Ya sudah, Bu Nila tanya ke Catherine saja. Catherine ada? Ada, Bu. Nah, contohnya apa, Catherine? Sampah organik? Sisa makanan. Iya, betul. Sisa-sisa makanan. Nah, jadi sisa-sisa makanan, kalau kamu makan, sebaiknya sih habis ya. Sebaiknya makan itu habis, dihabiskan. Jadi mengambil secukupnya. Kalau kurang nambah nggak apa-apa, tapi tidak membuang. Nah, tapi namun kalau sudah tidak bisa dihindari, sampah makanan itu dibuang, maka bisa digunakan untuk pupuk tanaman dan sebagainya. Bisa diolah menjadi bahan yang lain ya, itu sampah organik. Baik, terima kasih Catherine. Yang kedua, sampah anorganik. Ada yang bisa menjelaskan? Jessica Rini mungkin bisa membantu. Kalau sampah anorganik itu apa ya? Silakan Jennifer. Sampah Ya. yang bisa didaur ulang lagi, Bu, kayak plastik-plastik gitu. Oh iya, betul. Jadi sampah anorganik adalah sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik ya, botol-botol bekas, kaleng, itu bisa diolah kembali ya. Berikutnya yang ketiga, sampah B3. Dev mungkin bisa membantu, Dev. Oh, mic-nya Dev lagi error. Baik. Coba yang lain. Jordan, ada di sini Jordan? Ada, Bu. Nah, Jordan mungkin bisa membantu. Kalau sampah B3 itu kayak apa, Jordan ya? Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan racun gitu. Oke, betul. Sampah yang berbahaya dan mengandung racun. Iya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Bu Nila punya sebuah poster. Cara memilah sampah di rumah. Nah, jadi yang pertama sampah organik ya, jenis sampah yang mudah terurai ya, organik itu. Sisa makanan, buah dan sayur, kertas dan tisu. Jadi itu bisa diurai di tanah. Nah, itu nanti bisa setelah dipilah sampah organik dapat dikomposkan secara mandiri kemudian dimanfaatkan untuk tanaman. Itu yang sampah organik ya. Yang kedua, sampah anorganik, jenis sampah yang tidak mudah terurai. Nah, ini seperti tadi ya, tapi bisa didaur ulang ya, seperti tas kresek ya. Banyak sekarang itu kalau kita beli makanan selalu pakai kresek ya. Botol plastik, kaleng ya. Nah, termasuk styrofoam ya itu. Nah,
Kalau styrofoamnya masih bersih, jadi kalau kalian beli makanan, kalau bisa membawa tempat sendiri. Tapi kalau memang sudah terpaksa, styrofoamnya masih bersih, bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Ya. Yang ketiga, sampah B3, bahan berbahaya dan mengandung racun. Ya, ini contohnya tabung gas dan alat-alat elektronik. Ya, itu makanya di sekolah sudah disiapkan 3 macam tempat sampah. Ya, nanti kalau kalian ke sekolah saat PTM nanti pasti akan melihat 3 keranjang sampah ya dengan gambar yang berbeda. Di sana ditunjukkan bahwa ada tempat sampah yang organik, anorganik, dan B3. Nah, karena kita sudah belajar apa itu perbedaannya, maka kalau di tempat umum ya tidak bingung lagi. Nah, misalnya di alun-alun atau di tempat perbelanjaan itu ini organik, ini anorganik, ini B3. Nah, banyak saya melihat anggota masyarakat itu masih belum paham ya. Saya lewat itu yang organik dimasuki dengan botol bekas. Botol plastik setelah minum dimasukkan ke organik. Nah, berarti ini kan masyarakat belum belajar. Ya, sampah organik itu yang kayak apa? Nah, dia tidak paham di situ. Padahal pemerintah sudah membuat 3 macam itu ya agar lebih efisien saat pengolahan, tidak diublek jadi satu ya. Nah, sampah-sampah yang anorganik itu dapat disumbangkan atau dijual ke tempat barang bekas, tempat daur ulang, dan bank sampah. Nah, ini kenapa program kita dinamakan Bank Sampah Membawa Berkah. Karena dari sampah yang kalian kumpulkan, sedikit dari satu individu dikumpulkan menjadi banyak, kita setorkan ke bank sampah, dan akan menghasilkan uang. Kalau cuma sehari sedikit, Bu, ya kita akan kumpulkan selama 1 semester atau 1 tahun, bisa ya, nanti akan kita sumbangkan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira sumbangnya buat apa? Nah, itu nanti kita bahas. Berikutnya, kalau sampah itu tidak kita kelola dengan baik, maka akan menimbulkan bencana sampah. Ya. Bencana salah satunya adalah longsor tumpukan sampah. Ini kalian tahu nggak kalau di Jember ada TPA? Apa itu TPA? Ada yang tahu? Tempat pembuangan sampah. Iya, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir. Di mana nak tempatnya, nak? Pernah tahu? Letaknya TPA di Jember itu di mana? Pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Belum? Tidak ada ya? Di Pakusari ya. Di daerah Pakusari di sana ada tempat pembuangan akhir. Wah, itu namanya gunung sampah, itu sangat besar sekali di sana ya. Nah, kalau itu longsor, wah akan menjadi bencana juga ya. Yang kedua, sumber penyakit tentu saja ya, kalau rumahnya kotor, sampahnya berserakan di mana-mana pasti menjadi sumber penyakit. Nah, itu nanti coba dicek kamar kalian sudah bersih atau belum, sampahnya sudah diletakkan sesuai dengan tempatnya atau belum, mana yang organik, mana yang anorganik, apakah sudah sempat memilah. Nah, itu sekarang berpikir cerdas gitu ya. Berikutnya pencemaran lingkungan, pasti ya, tempat yang kotor pasti tercemar. Dan yang terakhir adalah banjir. Nah, ini di mana-mana ya akan timbul banjir. Daerah resapannya sudah sedikit, sampahnya di mana-mana sehingga timbul banjir. Itu. Nah, di sini tadi kita sebutkan bank sampah membawa berkah. Kalau ini ada 6 kelompok, misalnya 24 bagi 6 adalah 4 orang, absen 1 sampai 4 kelompok 1. Ya. Dipikirkan, kira-kira bank sampah yang kita kumpulkan
hasilnya akan dibuat apa? Satu saja impian kalian, ya. Hasil dari bank sampah yang terkumpulkan akan dibuat seperti apa? Berpikir cepat ya. Kelompok 1, 1 sampai 4, kelompok 2, 5 sampai 8, kelompok 3, 9 sampai 12, kelompok 4, 13 sampai 16, kelompok 5, 17 sampai 20, kelompok 6, 21 sampai 24. Nah, berpikir cerdas dan cepat. Yang sudah ketemu, mau dibuat apa? Silahkan kelompok berapa? Bu Nila catatkan. Ya, silakan. Boleh sama ya, boleh, enggak apa-apa sama ya, tidak harus berbeda. Satu saja juru bicaranya dari satu kelompok. Yuk, silakan. Impiannya, jadi ya setelah nanti sampah-sampah kita kumpulkan, nanti kan kita timbang, kita setorkan ke bank sampah, kita akan mendapatkan hasil. Nah, kira-kira dalam impian atau benak kalian, uang yang terkumpul banyak itu dapat dimanfaatkan. Nah, manfaatnya akan dibuat apa? Ya, impiannya. Kelompok 1 sudah? Open mic aja ya. Kalau diketik nanti Bu Nila nggak kelihatan. Silakan. Kelompok 1. Atau kelompok yang lain dulu boleh, biar idenya cepat. Kelompok berapa nih yang sudah? Contohnya buat disumbangkan Bu, boleh. Atau buat membeli apa, boleh. Sehingga hasilnya, nah silakan, yuk. Silakan, kelompok 1, Alexandra, Catherine, Shirley, Christian. Mungkin Shirley bisa membantu? Halo? Ya. Uangnya bisa untuk beli makan terus dibagi-bagikan gitu. Oke, membagikan makanan kepada apa? Orang yang kurang mampu gitu ya? Apa begitu? Iya, Bu. Sesuai? Oke. Kelompok 1 dikumpulkan uangnya Bu, kita membeli makanan dan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu, digunakan untuk aksi sosial. Baik sekali kelompok 1 impiannya. Yang kedua, jadi misalnya mau beli nanti setelah 1 tahun uangnya banyak ya, kita tetapkan pada sebuah momen khusus, bisa dibelikan makanan dan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Bagus sekali impian kelompok 1. Kelompok 2 ada Daniel Alvin, Dave, Eduardo, dan Filemon yang tidak masuk, tidak masalah. Mungkin bisa diwakili Daniel, Dave, atau Eduardo. Silakan. Dave tadi mic-nya error. Eduardo mungkin? Halo? Atau Daniel? Halo? Belum nemu ide? Oke, saya belum. Oke. Kelompok 3. Membeli bibit tanaman Bu, jadi kita nanti mau menanam pohon. Oke, bagus sekali. Membeli bibit tanaman dan menanam pohon. Karena kita lihat ya, banyak pohon-pohon yang sudah tua, tumbang, dan berbahaya sehingga dipotong oleh pemerintah. Nah, pemotongan itu kalau tidak dibarengi dengan penanaman pohon yang baru, maka dampaknya sungguh menyedihkan gitu ya. Maka dari itu bagus sekali ide kelompok 3
memilih bibit tanaman dan menanam pohon. Karena pohon itu juga sumber kehidupan bagi kita. Bagus sekali kelompok 3. Kelompok 4. Ada Jordan, Leons, Marcelina, Michael Joseph. Silahkan juru bicaranya. Buat disumbangin ke Go Green, Mbak. Ke Go Green. Oke. Menyumbang untuk Go Green. Begini tulisannya, Nak? Betul? Iya, Bu. Iya. Bisa dijelaskan Go Green itu yang seperti apa? Gerakan kayak nanam pohon gitu juga sih. Ya, betul. Gerakan seperti menanam pohon, tapi kita nanti menyumbangkan agar bisa dimanfaatkan. Bagus ya. Baik, kelompok 5. Disumbang ke panti asuhan, Bu. Oke, menyumbang untuk panti asuhan. Ya, jadi banyak di panti asuhan itu anak-anak yang kurang mampu, tidak semua anak beruntung ya, banyak pula anak yang tidak beruntung ya, sekolah susah, tidak bisa melanjutkan. Nah, ada sebuah panti yang bisa mengasuh mereka, panti asuhan di Jember juga ada ya, sehingga kita kumpulkan dana untuk membantu mereka. Entah nanti menyumbangkan dalam bentuk dana uang secara langsung, atau nanti kita bisa membelikan alat tulis, menyumbangkan kepada mereka sehingga bermanfaat untuk mereka. Bagus sekali, berkah sekali untuk anak-anak yang kurang mampu. Bagus, ide kelompok 5. Dilanjut kelompok 6. Ada Sylvia, Talita, Valerian, dan Windy Arto. Kira-kira mau apa? Silahkan kelompok 6, tinggal kelompok 6 dan kelompok 1. Iya, Bu. Jadi di kelompok 6 kami berpikir untuk duitnya itu mau dibuat membeli buku untuk disumbangkan ke sekolah di pelosok. Oke, bagus sekali, sangat mulia ya. Menyumbang buku untuk sekolah yang berada di pedalaman, mungkin seperti itu ya, di pelosok atau pedalaman desa. Nah, memang di sana tidak semua sekolah bagus ya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas seperti sekolah kita. Kalau sekolah kita memiliki perpustakaan yang cukup lengkap, buku-bukunya banyak, sehingga mencari ilmu menjadi lebih mudah ya. Namun di sekolah pelosok bukunya sangat terbatas ya, karena penghasilan mereka pun terbatas. Maka kita bisa menyumbangkan, bisa berbentuk buku ensiklopedia ya, yang membantu membuka wawasan mereka. Atau boleh buku-buku tulis juga boleh ya. Buku-buku pelajaran juga bisa membantu mereka. Baik sekali kelompok 6. Tinggal 1 kelompok 2. Seperti apa keinginannya? Sebagian uangnya ditabung, Bu, buat persiapan yang akan datang. Sebagiannya lagi dibuat modal bisnis supaya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Oke, baik sekali. Oke, ada 2 ya. Sebagian uang untuk modal bisnis. Nah, ini bisnisnya bisa macam-macam ya, Nak ya. Yang penting bermanfaat begitu ya. Sebagian ditabung untuk program ke depan. Nah, bagus sekali. Banyak ya di sini ide-ide kreatif dari kalian yang bisa nanti kita wujudkan bersama-sama. Nah, sangat mulia idenya. Jadi kalau Bu Nila lihat dari 6 kelompok semuanya hampir berbeda-beda. Ya, semuanya berbeda. Ada kelompok 1 membagikan makanan kepada orang yang kurang mampu dan ini semua mulia ya. Nah, ini impian-impian kita. Padahal
ini semua berawal dari sampah yang ada di rumah kita. Nah, itu. Sampah-sampah, jadi mulai sekarang kita tidak berpikir untuk diri kita sendiri, namun kita juga memikirkan orang lain, berpikir kreatif, berpikir kritis, ya. Ide-ide kalian sangat dibutuhkan, ya. Akhlak kalian juga mulia karena kita semua merupakan makhluk ciptaan Tuhan, ya, yang hidupnya secara sosial. Maka kita harus berbuat baik tidak hanya kepada Tuhan kita, tapi kepada sesama kita. Nah, dengan mengolah sampah dari rumah kita, jadi nanti anak-anak membawa ya sampahnya masing-masing. Jadi kalau mama, papa beli makanan dari luar, coba kreseknya disimpan di tempat tersendiri. Makanannya dihabiskan, gitu ya. Terus sampah kertasnya dimasukkan ke dalam bentuk apa? Sampah organik, gitu ya. Styrofoamnya misalnya dimasukkan kepada sampah anorganik. Nah itu sebetulnya mudah kalau sudah terbiasa. Nah, ada tanggapan di sini dari anak-anak di sini mungkin dari program kita. Ada yang memberi tanggapan? Dulu pernah mengumpulkan sampah sebelumnya? Bu Nila tanya, misalnya ada pengalaman? Silakan bercerita. Atau terlibat pengolahan sampah, adakah di sini? Tidak ada? Belum sama sekali? Nah, nanti yang PTM ke sekolah, pertemuan tatap muka terbatas, bisa melihat ya. Nah, nanti Bu Nila siapkan di mana letak sampah-sampah yang harus disumbangkan. Ya, nanti ada tempat khusus. Tempat itu khusus buat sumbangan sampah dari kalian. Kita catat pemasukannya. Oh, ini dari kelas 11 MIPA 3 ya. Nah, menyumbangkan bentuk sampahnya ini seberat ini dinominalkan. Nanti akan ada laporan setiap periodenya. Begitu ya, Nak ya. Nah, Bu Nila memiliki di slide terakhir, Bu Nila memiliki sebuah kalimat kemenangan sejati berorientasi pada masa depan. Oke. Sekian dari Bu Nila. Berikutnya kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Pelaksanaan di sekolah, kami telah menyiapkan 3 tempat sampah, yaitu tempat sampah organik, tempat sampah anorganik, dan tempat sampah B3. Berikut adalah hasil sampah yang sudah dikumpulkan oleh beberapa murid, mulai dari sampah kertas, sampah berupa botol-botol bekas, maupun kemasan-kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Sampah-sampah ini berikutnya akan ditimbang dan didata. Kami berharap semua murid dapat melakukannya dengan baik. Selain itu, kami juga bisa menerima sampah-sampah sumbangan dari semua warga sekolah. Semoga program ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.